Default utang Amerika Serikat hanyalah lelucon sandiwara untuk dunia. Seperti biasanya, setiap masa pemerintahan Amerika Serikat pasti akan kembali terancam gagal bayar utang. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen, yang bahkan sudah mewanti-wantinya sejak tahun lalu. Dari tahun ke tahun, jumlah utang negara adikuasa terus meningkat, disebabkan defisit fiskal yang terus membengkak, berkonsumsi semaunya tanpa batas dengan mencetak dolar seenaknya, menerbitkan surat utang nasional Amerika Serikat US Treasury untuk mendapatkan pinjaman baru membayar utang sebelumnya. Demikian terus berulang-ulang. Akibatnya, banyak negara di dunia yang menderita kesusahan oleh karenanya. Utang Amerika Serikat telah menembus 31 triliun dolar atau sekitar 460 ribu triliun rupiah pada Oktober tahun lalu. Baru-baru ini, pemerintah Amerika Serikat sedang giatnya membesar-besarkan kemungkinan gagal bayar utangnya pada tanggal 1 Juni nanti. Diikuti semua media mainstream Amerika Serikat untuk menakut-nakuti semua negara, memperingatkan bahwa kegagalan Kongres untuk menaikkan pagu utang yang menyebabkan gagal bayar akan memicu malapetaka ekonomi global, suku bunga lebih tinggi untuk tahun-tahun mendatang. Kegagalan akan menaikkan biaya pinjaman selamanya. Investasi masa depan akan menjadi jauh lebih mahal. Apalagi jika sampai terjadi gagal bayar, penurunan peringkat utang bisa sangat tajam. Dan gejolak di pasar finansial juga akan sangat besar. Tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga dunia. Demikian berbagai alasan yang terkesan mengerikan, bla 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 bla. Sehingga dunia wajib ikut membantu Amerika Serikat. Inilah lelucon politik yang seringkali dimainkan oleh para politisi Paman Sam untuk dunia. Apa yang disebut gagal bayar utang atau default telah menjadi permainan yang akan dilakukan oleh setiap pemerintahan Amerika Serikat. Baik Partai Demokrat maupun Partai Republik akan bermain sekuat tenaga dan sangat profesional. Mereka masing-masing memanfaatkan setiap kesempatan menggenjot gagal bayar utang untuk memperjuangkan kepentingan partainya sendiri dan kelompok kepentingan kaum elit di belakang partainya sendiri. Misalnya, pemerintahan Barack Obama yang hampir ditutup, atau Donald Trump yang berakting paling realistis, di mana pemerintahan Trump benar-benar ditutup selama beberapa hari. Lalu, apa hasilnya? Ketika permainan sandiwara kepentingan kedua belah partai telah mencapai keseimbangan tertentu, plafon utang akan segera dinaikkan. Dan risiko gagal bayar utang ibarat seperti angin yang bertiup dan berlalu begitu saja. Artinya, tujuan kepentingan mereka telah tercapai. Dengan kata lain, pertama, semua kepentingan kaum elit kelompok kapitalis di Amerika Serikat telah menuai keuntungannya. Kedua, rakyat Amerika Serikat berhasil disulap untuk lebih mempercayai pemerintah Amerika Serikat. Anda dapat melihat betapa pemerintah yang kami pilih sangat peduli terhadap rakyatnya. Buktinya, para anggota Kongres berjuang mati-matian sampai tenggorokan kehilangan suara. Semuanya berjuang untuk melindungi kepentingan rakyat kami. Ketiga, yang paling penting adalah poin yang ketiga ini. Efek terbesar dari lelucon sandiwara gagal bayar utang akan membuat semua orang di dunia percaya bahwa status dolar Amerika Serikat tidak boleh atau tidak dapat digoyahkan. Begitu dolar runtuh, semua sistem keuangan global juga akan lumpuh. Begitu sistem keuangan internasional lumpuh, bukankah ekonomi negara Anda juga akan runtuh? Begitu dolar Amerika Serikat menjadi kertas toilet, maka mata uang semua negara juga akan menjadi kertas toilet tak berharga. Oleh karena itu, Washington memiliki cukup banyak alasan untuk terus mencetak dan mendistribusikan kertas hijau ini dengan imbalan produk dan aset nyata dari seluruh dunia. Dengan hanya terus meminjam uang tanpa jaminan atau pengorbanan apapun, demikian terus berkelanjutan. Politisi Amerika juga akan berusaha membujuk dan berkata kepada semua negara di dunia dengan serius, Anda lihat, Amerika Serikat tidak melanggar kontrak, dan pemerintah Amerika Serikat adalah negara yang dapat dipercaya, bukan?
Alhasilnya, reputasi pemerintah Amerika Serikat yang sempat diturunkan peringkatnya oleh lembaga pemeringkat Amerika Serikat sendiri akan dipulihkan kembali seperti semula. Apakah ekonomi global akan runtuh jika dolar menjadi kertas toilet tak berharga? Jawabannya, of course not. Mungkin dunia akan mengalami sedikit kesakitan seperti halnya masa persalinan, ketika seorang ibu baru melahirkan anak. Setelah beberapa saat rasa sakitnya hilang, bayi yang sehat dan cantik akan tetap terlahirkan. Ekonomi real adalah basis mata uang yang sebenarnya. Hanya dengan adanya produk nyata, apakah Anda masih khawatir tidak dapat menemukan cara pertukaran barang yang layak? Itulah sebabnya banyak negara dan organisasi internasional dewasa ini berencana untuk mendirikan mata uang internasional baru. Sebagai contohnya, negara-negara ASEAN mengusulkan tentang mata uang negara Asia atau lembaga organisasi negara-negara BRICS juga mempertimbangkan tentang mata uang BRICS atau metode penyelesaian BRICS dan lain sebagainya. Tanpa perlu memprediksi, pemerintahan Biden paling-paling akan meniru cara bersandiwara pemerintahan Donald Trump untuk benar-benar menutup pintu Washington selama beberapa hari. Ketika media mainstream dari negara-negara barat mendorong gejolak opini publik tentang dampak akibat gagal bayar utang, maka pemerintahan Biden akan segera mengumumkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan setuju untuk menaikkan plafon utang lagi again and again. Jadi, percayalah, pemerintah Amerika Serikat tidak akan runtuh, dan ekonomi Amerika Serikat juga tidak akan runtuh karenanya. Presiden Biden sekali lagi akan tampil sebagai seorang pahlawan yang mengumumkan penjualan senjata ratusan juta dolar ke Ukraina. Dan kelompok kompleks industri militer Amerika Serikat akan membalas dan mendukung penuh pemerintahan Biden dalam Pilpres tahun 2024. Setiap orang mendapatkan apa yang mereka kehendaki dan apa yang pantas mereka dapatkan. Pada akhirnya, mereka akan membuka champagne untuk merayakannya. Cheers, kanpai! Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!